Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Hari ini saya akan menjadikan eh, laporan akhir dari hasil penelitian kami yang berjudul Regulasi Budaya Digital dalam meningkatkan kinerja perusahaan di Indonesia. Saya sendiri Ahmad Tabribini sebagai ketua, didampingi oleh Indi Yovita, Hari Patuan Panjaitan, Kristi Veronica sebagai mahasiswa. Rencananya adalah Monep tahun 2024. Penelitian ini penelitian ini adalah skema penelitian adalah penelitian fundamental reguler eh, dengan target akhir adalah TKT 3 dengan nilai SBK yang kita ajukan 150 juta, tapi dana studi ada 113 juta 340 ribu. Latar belakang dari penelitian ini adalah eh, bahwa gross domestic product Indonesia itu yang terjadi penurunan mungkin kan tahun 2020 itu ada COVID, eh, sampai dengan ada peningkatan 2021, 2022 sampai 2023. Ya, jadi latar belakang penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi kalau kita melihat dari grafik yang ada, mana tahun 2021 mencapai titik tertinggi, tahun setelah itu 3,617 selama 4 tahun terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi tapi masih baik karena masih bernilai positif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam. Kita bisa lihat di gambar bahwa penurunan tajam ini yaitu minus 2,07% karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh hampir seluruh dunia akibat adanya pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia di awal tahun 2020. Menyebabkan terjadinya transformasi usaha lebih mengandalkan sektor online karena pembatasan kegiatan masyarakat. Bisnis bergerak cepat dan dinamis, perusahaan mencari cara untuk kompetitif dan relevan. Pendorong utama perubahan adalah teknologi digital dan transformasi praktek bisnis tradisional melalui adopsi teknologi digital baru. Budaya digital baru mengubah cara beroperasi dan bersaing. Dalam era digital ini, keberlanjutan perusahaan penting karena perusahaan harus cepat beradaptasi terhadap perubahan perusahaan. Yang perusahaan yang berhasil di era digital adalah yang mampu mengelola risiko dengan baik, mengeksploitasi peluang yang ada, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Penelitian ini mengkaji peran modernisasi budaya digital, intelijen bisnis, dan sistem informasi akuntansi dan teknologi digital dalam mentransformasikan kerja bisnis dalam mengeksploitasi bagaimana alat ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong keberlanjutan perusahaan penelitian. Kalau kita lihat dari ini ada variabelnya adalah ada intelijen bisnis, ada sistem informasi akuntansi, ada teknologi digital, eh, ada kinerja perusahaan, kinerja perusahaan, dan ada budaya digital. Metodologi penelitian ini adalah analisis datanya adalah sampelnya kita ada 615 responden. Novel T-nya adalah pengembangan dimensi dan indikator keberkelanjutan dari perusahaan. Novel T dari penelitian ini. Ini adalah roadmap tahun 2024, 2025, 2026 yang kita sudah buat. Ini hasil analisa deskriptif bisa dilihat dari mode, min, mode dan informationnya. Dan ini adalah hasil analisa sistemnya. Assumption ini bahwa yang berpengaruh itu hanya digital culture terhadap eh, performance dan performance berpengaruh terhadap sustainability.
Dan juga ada juga satu itu di mana terkultur sebagai moderating variable, sebagai moderasi berpengaruh terhadap digital teknologi. Jadi karena adanya digital kultur ini, digital teknologi berpengaruh terhadap eh, performance perusahaan ya. Ini adalah hasilnya, hasil di sensitivitasnya. Kita bisa lihat, lanjut. Nah, ini kesimpulannya adalah bahwa budaya digital itu meningkatkan kerja perusahaan. Budaya digital itu meningkatkan pengaruh positif teknologi digital terhadap kerja perusahaan. Dan kerja perusahaan meningkatkan keberkelanjutan perusahaan. Implikasinya adalah perusahaan harus menerapkan budaya digital yang baik untuk meningkatkan kerja perusahaan dengan meningkatkan budaya organisasi, mengikuti transformasi digital perusahaan, dan meningkatkan kemampuan manusia dan kemampuan inovasi. Keterbatasannya adalah dan ini memiliki keterbatasan di mana hasil penelitiannya menunjukkan banyaknya faktor yang belum mampu meningkatkan kerja perusahaan. Rekomendasi adalah penguatan budaya digital perusahaan sebaiknya terus memperkuat budaya digital di seluruh organisasinya. Penelitian selanjutnya adalah menggunakan faktor lingkungan, menggunakan lingkungan hijau, sistem pengambilan keputusan, strategi efisiensi, manajemen mutu, digitalisasi bisnis, sinyal organisasi digital, integritas digital, kerangka kerja, dan faktor lain yang mendukung kinerja perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Potensi keberlanjutan hasil penelitian adalah untuk tahun berikutnya adalah mengembangkan faktor yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan dan cara mengukurnya. Juga sebagai pembicara seminar internasional, di mana revolusi digital dalam bisnis mendukung keberkelanjutan dari perusahaan. Luaran wajib dan penelitian adalah ini adalah keluar di jurnal Scopus Q2 dan kita sudah ada LOI-nya dengan Journal of Crisis Risk and Communication. Ada LOI-nya, Bapak bisa dilihat. Luaran tambahan bisa tadi adalah terbitnya buku referensi dengan judul Revolusi Digital dalam Perspektif Bisnis Jilid 2 sebagai buku referensi, dan luaran tambahan adalah buku ajar dengan judul Transformasi Analis Laporan Keuangan Era Digital. Luar lainnya adalah jurnal internasional Q1, statusnya sudah submit. Ada International Focus Group Discussion tanggal 28 Agustus 2024. Ada International Forum of Digital Economy and Technological Advancement tanggal 3 tahun 2024. Dan artikel jurnal internasional terindeks Copernicus Sita 3 dan satu hak cipta dengan judul Education Training Program with Technology Acceptance Model to Improve Digital and Technology Literacy. Kita bisa lihat kalau satu-satu di sini, kalau kita mau lihat, lihat ini adalah misalkan jurnal internasional yang sudah di Q1, kita bisa lihat di sini, kita buka. Nah, ini adalah di submit Scopus Q1 ya. Bukti Scopus Q1, setelah itu ini adalah waktu kita menghadiri pembicaraan di luar negeri yang sudah kita laksanakan. Ini adalah Sinta 3, jurnal Sinta 3, ya, teknologi Sinta 3, dan ini adalah sertifikat Kementerian Haki dan Hukum dan Asasi Manusia hasil ini. Ini adalah keluaran yang memang sudah kita lakukan untuk keluaran lainnya. Kami sekali lagi atas nama tim mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek dan Bima atas bantuan luaran yang telah diberikan untuk tahun 2024. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.